Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Ya, apa kabarnya anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semakin oke. Allahu Akbar. Kaifa halukum? Alhamdulillah, innana Ya, alhamdulillah ya anak-anak ustazah hari ini sehat bisa sampai ke sekolah. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang ini akan dipimpin oleh Bang Jeje. Silakan Bang Jeje. Bila saya berdoa, dirahmat tangannya, kepada ditunjukkan dengan suara perlahan. Doamu belajar, Rahidu billahi rabba, wa bil islami dina, wa li Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahaman wasi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, anak-anak ustazah, hari ini hadir semua. Ya, alhamdulillah hari ini anak-anak ustazah hadir semua ya. Nah, sekarang coba sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan tanah air, maka dari itu kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, ustazah persilakan anak-anak ustazah untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, karena airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, karena airku Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak ustazah. Baik, selanjutnya untuk merelaksasikan diri abang dan kakak, maka di sini kita akan melakukan kegiatan mindfulness. Ya, kegiatan mindfulness. Jadi ustazah persilakan untuk abang dan kakak duduk yang tegak, senyaman mungkin. Tangan di atas paha, matanya dipejamkan.
Anak-anak ustazah yang solih dan solihah, lupakan semua pikiran-pikiran yang tidak baik di pikiran ustazah. Permasalahan-permasalahan yang ada, hilangkan semua di pikiran anak-anak ustazah. Pagi ini, abang dan kakak harus berpikir positif. Abang dan kakak harus memiliki semangat yang tinggi. Tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas secara perlahan, hembuskan kembali. Abang dan kakak hilangkan semua beban yang ada di pikiran kakak dan abang. Rilekskan diri abang untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tarik nafas kembali. Hembuskan. Oke, anak ustazah, oke silakan dibuka kembali matanya. Nah, anak-anak ustazah, bagaimana perasaannya setelah tadi mengikuti kegiatan mindfulness? Lebih rileks enggak? Iya, lebih rileks ya, lebih rileks bawaannya ya. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingat nggak kesepakatan kelas kita yang kita buat sebelum ajaran baru? Yang masih salah satunya apa? Coba abang sebutkan Bang Dai. Iya, betul, datang tepat waktu dan siap belajar. Ada lagi? Bang Fatah? Iya, mendengarkan ustazah ketika menjelaskan dengan penuh perhatian. Kemudian tertib, kondusif ketika pelajaran sedang berlangsung. Bisa kita terapkan hari ini? Bisa ustazah. Baik. Nah, anak-anak ustazah, pekan lalu kita sudah melakukan pembelajaran, ya kan? Pembelajaran pekan lalu itu tentang bagian-bagian tumbuhan. Masih ingat? Apa aja itu bagian-bagian tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Coba, Bang Dante. Akar. Ya, Bang JJ, batang, daun, bunga. Satu lagi apa? Buah. Ya, beri tepuk tangan untuk Bang JJ dan Bang Dante yang udah berani menjawab pertanyaan ustazah. Nah, hari ini kita akan belajar masih tentang tumbuhan, ya, masih tentang tumbuhan. Apa aja itu saja tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu proses penyerbukan dan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ya, nah selanjutnya, nah ada pertanyaan ustazah sebelum ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, pada tumbuhan bagian manakah yang abang dan kakak suka? Coba Bang Dai. Bagian bunga. Ada lagi yang lain? Bang Patah. Mahkota bagian dari bunga, iya. Nah, tadi ada yang bilang mahkota itu juga bagian dari bunga. Jadi Bang Dai tadi menjawab dia adalah yang disukainya dari tumbuhan itu adalah bunga. Nah, pertanyaan kedua, dengan cara bagaimana tumbuhan berkembang biak? Nah, ada yang tahu? Nah, ini kita akan bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, ya. Nah, anak-anak ustazah, ayo perhatikan.
Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, pertama, melalui kegiatan menonton video pembelajaran, Abang dan Kakak mampu menyebutkan bagian-bagian bunga sempurna dan fungsinya dengan tepat. Dan yang kedua, melalui pengamatan pada video tentang perkembangbiakan tumbuhan, Abang dan Kakak dapat mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan diskusi kelompok, nanti kita akan diskusi kelompok, Abang dan Kakak mampu menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya dengan benar. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, sebelum kita melihat video pembelajaran yang Ustazah sampaikan tadi, Ustazah mau lihat kesiapan Abang dan Kakak dulu. Kita tepuk semangat ya. Oke, bisa? Siap? Siap. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap belajar anak-anak Ustazah? Siap. Sekali lagi, siap anak-anak Ustazah untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kalau udah siap, perhatikan video yang akan Ustazah tampilkan ya, terkait tentang proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Dari kita hari ini yaitu topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan tetap tumbuh dan tersebar di mana-mana? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan proses penyadukan. Penyadukan adalah awal dari perkembangbiakan tumbuhan. Berdasarkan letak alat perkembangbiakan tumbuhan, terbagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Benang sari dan putih adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Benang sari dan putih bisa terletak pada satu bunga yang sama, ini dinamakan bunga sempurna. Namun, ada benang sari dan putih terpisah dalam bunga yang berbeda, ini yang disebut bunga tidak sempurna. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah bagian-bagian dari bunga sempurna. Ada berapa bagian? Ya, betul, ada 8 bagian. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, mahkota, bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk hinggap. Yang kedua, kelopak. Yang ketiga, dasar bunga. Yang keempat, tangkai bunga. Yang kelima, bakal biji, tempat tumbuhannya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Yang keenam, tangkai putih. Yang ketujuh, kepala putih, tempat menempelnya serbuk sari. Dan yang terakhir, 8, serbuk sari, bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, ternak air, dan sebagainya. Selanjutnya, bunga tidak sempurna. Untuk bunga tidak sempurna, putih dan benang sari tidak terletak pada satu bunga yang sama. Sehingga pada bunga tidak sempurna dibedakan atas bunga betina dan bunga jantan. Contoh bunga sempurna. Ini adalah bunga kembang sepatu yang memiliki putih dan benang sari pada satu bunga yang sama. Untuk bunga tidak sempurna, contohnya tanaman jagung. Di mana pada tanaman jagung terdapat bunga jantan dan bunga betina.
penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada burung, dan yang ketiga kelelawar. Sekarang kita lihat bagaimana lebah membantu dalam penyerbukan bunga. Bunga kembang sepatu adalah salah satu bunga yang sering didatangi oleh lebah. Lebah akan menghisap nektar pada bunga dan kakinya akan menempel pada benang sari. Sehingga serbuk sari akan menempel pada kaki lebah. Ketika lebah mencari nektar yang lain, maka kakinya akan menempel pada putih. Kemudian serbuk sari yang menempel pada putih diserap masuk, kemudian bertemu dengan bakal buah. Setelah bertemu dengan bakal buah, akan terbentuk biji. Ketika biji telah terbentuk, maka kelopak bunga dan benang sari rontok dan terbentuklah bunga yang baru. Ya, baik anak-anak ustazah, itu tadi video pembelajaran terkait proses penyerbukan ya pada perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak ustazah mau bertanya terkait video tadi ya. Silahkan jawab, angkat tangannya ya. Nah, dari video yang ditampilkan tadi, perkembangbiakan tumbuhan itu melalui proses apa? Bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak? Ada yang tahu, angkat tangan. Coba Kak Bilkis berdiri Kak. Ya, melalui proses ya, beri tepuk tangan untuk Kak Bilkis. Masya Allah ya. Pertanyaan lagi. Proses penyerbukan itu yang ditampilkan di video dibantu oleh siapa prosesnya? Coba Kak Akila. Iya, lebah, burung, dan kelelawar. Betul? Iya, beri tepuk tangan untuk Kak Bilkis. Masya Allah ya, jawaban Kak Akila maksud ustazah ya. Beri tepuk tangan untuk Kak Akila. Dua-dua jawaban anak ustazah benar ya. Nah, selanjutnya di proses penyerbukan itu ada dia bunga dibahas ya kan, bunga sempurna dan tidak sempurna. Nah, hari ini kita akan lanjut melihat video ya, video tentang bagian-bagian bunga sempurna ya, bagian bunga sempurna yang akan kita bahas juga hari ini ya. Bisa kita lihat video selanjutnya. Silakan anak-anak perhatikan. Nah, sebelum itu tadi udah dibahas tentang proses penyerbukan ya. Nah, proses penyerbukan itu adalah proses apa? Penyerbukan pada adalah proses menempelnya serbuk sari dari benang sari. Iya, betul, menempelnya serbuk sari dari benang sari ke kepala putik, ya kan? Nah, selanjutnya ini prosesnya tadi. Tadi Kak Akila bilang melalui lebah. Betul, melalui lebah, burung, dan kelelawar. Ini contoh lebah yang membantu proses penyerbukannya ya. Nah, tadi saya sampaikan kita akan melihat video berikutnya ya tentang bagian-bagian bunga. Siap? Oke, perhatikan, kita mulai. Hari ini kita akan belajar mengenai bunga. Bunga merupakan keindahan alam yang tumbuh dengan bentuk, warna, dan aroma. Bunga memiliki peran penting dalam ekosistem, menarik serangga, penyerbukan untuk membantu penyerbukan dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Berbicara tentang bunga, tentu kita harus mengetahui bagian-bagian bunga dan fungsinya. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung antara bunga masing-masing dan sebagai penambang bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat meletaknya mahkota bunga. Kelopak bunga. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bagian dalam bunga
terutama pada bunga yang masih tumbuh. Mahkota bunga berfungsi untuk memberikan warna dan keindahan pada bunga. Kepala sari merupakan bagian dari benang sari yang berfungsi menyimpan serbuk sari. Benang sari adalah bagian bunga yang fungsinya sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Kepala putih atau stigma merupakan bagian tubuh yang ada di ujung putih. Tangkai putih atau stilus merupakan bagian putih yang membantu proses penyerbukan dan reproduksi bunga. Bakal buah atau ovarium merupakan bagian putih yang menyimpan sel telur, letaknya ada di dasar bunga. Indung telur berfungsi untuk melindungi bakal biji dan bakal biji. Fungsi bakal biji adalah sebagai tempat di mana sel-sel telur bertemu untuk dibuahi oleh serbuk sari. Bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur, memastikan proses penyerbaukan berjalan dengan lancar. Demikian penjelasan mengenai bagian-bagian bunga dan fungsinya. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video pembelajaran tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ya, nah di bunga itu tadi ada bagian-bagiannya, ya kan? Ada juga fungsinya. Sudah lihat tadi abang dan kakak kan? Oke, ini saja akan tanya dulu. Ya, silahkan angkat tangan yang bisa menjawabnya ya. Coba, tadi ada berapa bagian-bagian bunga? Bang Dante? Ya 8, ya ada 8 bagian-bagian bunga. Benar ya, tepuk tangan untuk Bang Dante. Ya, kemudian 8 bagian bunga. Saya tanya dulu fungsi dari mahkota. Oke, siapa tadi duluan? Kak Zalika. Kak Zalika dulu. Apa fungsi dari mahkota? Bagian bunga yang berwarna indah menarik serangga. Iya, bagian bunga yang indah untuk menarik serangga untuk hinggap ya. Jadi serangga itu hinggap karena mahkota itu sangat indah. Nah, itu salah satu fungsi mahkota. Kemudian fungsi dari bagian bunga tadi, mana dia alat sebagai alat reproduksi jantan? Benang sari, betul? Betul. Alat reproduksi betina? Kawawa? Putih? Betul apa betul? Betul. Kurang tepat ya, bukan tangkai putihnya ya, tapi kepala putih dan tangkai putihnya. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Kawawa dan Kak Zalika. Nah, sekarang kita balik lagi kemari bagian-bagian bunga. Betul tadi ada mahkota, kemudian mahkota, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, benang sari, dan kepala sari. Semua yang abang dan kakak itu jawab benar semua ya. Nah, baik, selanjutnya Ustazah di sini ada kuis ya, kuis games berbentuk word wall. Silakan nanti salah satu kelompok mewakili menjawab angkat tangannya. Ya, menjawab di atas di bangkunya aja, ya. Oke, siap-siap ya. Kelompoknya bergilir ya. Angkat tangan yang bisa menjawab perwakilan kelompoknya ya. Kita mulai, siap? Siap anak-anak Ustazah?
Kurang keras apanya? Suaranya. Siap anak-anak ustazah? Oke, kita mulai. Ayo, kelompok mana yang bisa menjawab perwakilan? Ayo diskusikan. Kelompok yang mana? Ayo, kelompok C dulu tadi angkat tangan duluan. Ayo, silakan. Di situ aja, Bang. Ya, berdiri di situ aja. Kira-kira jawabannya mana? Perhiasan dan pemikat serangga. Yang mana? Perhiasan dan pemikat serangga. Kita cek betul apa benar ya? Betul apa salah ya? Satu hitung. 1, 2, 3. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok C. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Organ reproduksi jantan. Kelompok D. Udah? Organ reproduksi jantan? Benang sari. Kita cek ya, benar apa salah ya. Itu 1, 2, 3. Iya, benar sekali, tepuk tangan. Pertanyaan berikutnya, organ reproduksi betina. Ayo Kak Divya dari kelompok B. Apa jawabannya? Hah? C, kepala putih. Kita lihat ya, itu 1, 2, 3. Stop. Yang benar putih ya. Ya nggak apa-apa ya. Ayo nanti ada kesempatan lagi untuk kelompok B. Selanjutnya tadi kelompok A belum ya. Kelompok A, tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Ayo kelompok A, Bang Jeje. Tempat melekat dan masuknya serbuk sari, kita lihat kepala putih. Oke, hitung. 1, 2, 3. Ya, benar. Oke, pertanyaan berikutnya. Angkat tangan ya. Kelompok B, pelindung bunga yang masih kuncup. Pelindung bunga yang masih kuncup. Ayo, kelompok Bang Dante. Apa itu? C, kelapa bunga. Betul, udah diskusi? Oke, kita kunci jawabannya ya, itu 1, 2, 3. Iya, benar. Oke, selanjutnya. Angkat tangan lagi ya, ada 2 pertanyaan lagi. Tempat terjadinya proses pembentukan biji. Ayo, tadi Bang Dai duluan. D, apa itu bacanya D? Bakal biji. Kita kunci jawabannya ya, itu lagi. 1, 2, 3. Betul sekali, tepuk tangan. Oke, pertanyaan terakhir, Ustazah kasih kesempatan untuk kelompok D. Ya, kelompok D, silakan jawab. Penopang bunga. Ayo, silakan Bang Rifki. Tangkai bunga, dah yakin? Oke, kita kunci jawabannya. Kita hitung. 1, 2, 3. Iya, betul. Masya Allah. Dari 7 tadi hanya 1 yang kurang tepat ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Kak. Kita namanya proses belajar ya. Oke, selanjutnya. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok ya. Kita mau bernyanyi dulu. Siap? Siap. Bernyanyi bagian-bagian bunga. Oke, semuanya siap ya? Oke. Ada 9 Bagian bunga, kepala sari dan benang sari, kepala putih, dan tangkai putih, mahkota bunga indah sekali. Tangkai bunga dasar bunga, bakal biji kelopak bunga,
Ayo kita bersama belajar bagian bunga. Satu kali putar lagi ya. Lebih keras lagi suaranya. Ada 9 bagian bunga, kepala saringan benang sari, kepala putih dan pakai putih, mahkota bunga indah sekali. Ramai bunga dan bunga, ramai rintik bunga. Ayo kita bersama belajar bagian bunga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak ustazah. Nah, tadi anak-anak ustazah sudah sudah mempelajari proses penyerbukan, kemudian sudah mempelajari bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah akan berdiskusi kelompok. Ya, di situ nanti akan ustazah bagikan kepada abang LKPD. Silahkan abang dan kakak kerjakan bersama teman satu kelompoknya. Nah, yang mana sebelumnya ustazah sudah membuat tes diagnosis kepada anak-anak ustazah. Ini ustazah sudah membagikan kelompoknya. Sudah sesuai kan kelompok yang saya bagikan semalam? Sudah ya. Silakan nanti dikerjakan bersama teman satu kelompoknya ya. Nah, sebelumnya, nanti abang tuliskan nama kelompok dan itu nama. Ada boleh tulis? Udah? Oke, sebelum mengerjakan, abang dan kakak sebelum mengerjakan, dengarkan arahan ustazah dulu. Dengarkan arahan ustazah. Nah, silakan tulis dulu nama kelompoknya. Misalnya kelompok A, kelompok A, kelompok B, serta tulis namanya. Nama anggota kelompoknya paling atas. Sudah? Kemudian, cara mengerjakannya itu, yang pertama tuliskan nama-nama bagian bunga di dalam kotak warna pink. Bagian kedua silakan bagian bunganya dituliskan fungsinya. Yang dia menjodohkan silakan jodohkan dengan fungsinya. Bagian bunga dan fungsinya. Siap? Oke, silakan dikerjakan. Ustazah kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Oke, waktunya abang dan kakak 10 menit ya. Ya. Ya, tulis nama anggotanya. Tadi ada ya? Nama panggilnya Ali, Dante, nama panggilan.
Ya. Man kita ekspektasi kepala. Dari kecil aku bikin tulisannya. Sekali. Yang kepala sendiri. Ini kepala sari. Kepala sari. Ini benang sari. Ini dasar buah. Sari. Ya. Hah? Yang perempuan bagian itu boleh kan? Eh. Bakar buah. Anak-anak ustazah, waktu diskusi 5 menit lagi ya. Waktu berdiskusinya 5 menit lagi.
Oke. Masih lucu. Iya, betul. Kan sudah, tapi kan benar sekali. Benar sekali mana? Angkai. Angkai kan? Ya. Angkai. Bahasa santai. Selalu aja. Ayo, waktunya 3 menit lagi ya. Ayo. Ini menjodohkan ya. Mahkota ini ini. Benang sari ke kepala sari ke di bapak nyari. Bang udah kan? Oke. Ya. Kelompok D sudah? Kelompok B ya? B. Kelompok A? Oke. Kelompok C sudah? Oke, kita menunggu kelompok B. Sedikit lagi menjodohkannya ya, kelompok B. Waktu kita 2 menit lagi ya. Oke. Silakan dibaca dulu sambil menunggu kelompok B. Tinggal sedikit lagi, kita tunggu kawannya ya. Kepala putih alat ini kelamin jauh. Benar kan? Oh iya yang pelan-pelan aja loh. Pelan-pelan aja. Nah, cepat ya Kak, waktu kita sudah mau presentasi. Udah? Abang-abang yang di kelompok B, sudah siap? Ayo. Mana? Coba dasar bunga ini. Ini dengan apa saja? Jangan dengan membantu menjaga Betina. bunga asli sendiri, bunga yang Mana? Coba tengok Ustazah. belum mekar. Protes aja nih. Nah, Ini. yang atas ini. Ini dia gini. Simpan semua kan? Ya. Ini gamet jantan dengan Gamet betina. Iya. Tengok cocok nggak ini? Udah. Oke. Udah siap kan? Udah siap kan?
Oke, udah siap kita presentasi? Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan D udah siap? Baik, nah kita akan presentasi. Sebelum presentasi, kita mau ice breaking dulu. Ya, kita mau ice breaking. Nah, silakan abang dan kakak berdiri dulu. Biar ketika presentasi nanti lebih enak bawanya ya. Oke, kakak yang di kelompok B silakan berdiri. Oke ya. Gerakannya makin cepat ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah tadi kita sudah ice breaking, ya. Ini kita akan masuk sesi presentasi. Abang dan kakak akan menyampaikan hasil diskusi abang dalam kelompok tadi. Paham? Oke, siap? Oke, ini bergilir aja dari kelompok A. Ya, dari kelompok A silakan maju dulu. Nanti kelompok yang lain silakan memberi umpan balik ya. Silakan memberi umpan balik kepada kelompok yang maju. Ayo silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hasil kami tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Jadi ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, dan rangkai putih, bakal biji, rangkai bunga, dasar bunga, dan pemasok bunga. Dan fungsinya, benang sari sebagai alat pengembang biakan jantan pada tumbuhan. Putih sebagai organ reproduksi betina. Mahkota bunga, bagian bunga yang berwarna indah menarik serangga untuk ikat. Kelopak bunga melindungi bunga yang masih muda dan pucuk. Rangkai bunga mengapa bunga agar dapat tumbuh dan berdiri tegak. Ya, kira-kira dari hasil presentasi kelompok A, ada yang mau menanggapi dari abang dan kakak dari kelompok yang lain? Oke, Bang Alif, silakan Bang Alif, berdiri Bang. Menurut kami Ya. sudah bagus. Semua jawaban dari ini sudah benar.
Ya, tadi kata Bang Alif mewakili kelompok C, presentasi kelompok A itu sudah bagus, ya kan? Jawabannya yang sudah dituliskan juga sudah benar. Ya, beri apresiasi dari. Tepuk apresiasi. Kamu hebat, kamu pintar, kamu cerdas, istimewa. Yeah. Oke, Masya Allah. Boleh duduk kelompok A. Beri tepuk tangan dulu, Bang. Oke, selanjutnya kelompok B. 3 orang di situ. Aku di sini. Oke, siapa yang membaca? Oke, silakan. Oke, silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Di sini ada mahkota, kelopak bunga, dasar bunga, kepala sari, nakai sari, kepala buntik, nakai buntik, bakal biji, dan tangkai bunga. Mahkota menari serangga hewan untuk membantu penyerbukan. Kepala buntik bantuan betina. Tangkai buntik Ini lagi. tangkai buntik membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Dengan sari alat kelamin jantan. Ya. Kelopak bunga menopang dan menghubung antara tangkai dan juga ranting. Bakal buah membantu menjaga bunga yang belum mekar dan Kemudian? dasar bunga alat kelamin betina. Tangkai bunga sebagai tempat menjadinya buah. Oke. Nah, tampilkan lagi, Bang. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok B. Ada kelompok kelompok B, C, D, atau A mau memberi tanggapan atau umpan balik, silakan. Dari siapa? Ayo, Bang JJ, berdiri, Bang. Menurut kami kelompok B hasil presentasinya sudah bagus, namun ada satu jawaban yang tidak tepat. Ya. Dari sampai tepat. Iya, betul. Tadi kata Bang JJ, hasil presentasi sudah bagus ya. Cuman kurang ada di bagian menjodohkan. Jawabannya itu kurang tepat. Ya benar, ini ada jawaban yang kurang tepat ya. Nah, tangkai bunga dijawab sebagai tempat terjadi pembuahan ya. Bukan itu jawabannya ya. Oke, nggak apa-apa. Ini proses pembelajaran, nggak apa-apa ya. Beri tepuk tangan. Kita beri tepuk apresiasi dulu ya. Tepuk apresiasi. Kamu hebat. Kamu Pintar, kamu cerdas. Istimewa. Yeay. Oke, silakan duduk kelompok B. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok C. Ayo, silakan berdiri. Siapa yang mempresentasikan? Bang Dai ya. Diangkat yang tinggi, Kak. Baca yang kuat, Bang Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Mahkota bunga, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Ya. Fungsinya mahkota bunga untuk menarik serangga hewan atau hewan untuk membantu penyerbukan. Kepala putik membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Tangkai putik alat kelamin jantan. Benang sari alat kelamin betina. Kelopak bunga
penopang dan penghubung antara tangkai dan juga ranting. Bakal buah sebagai tempat terjadinya pembuahan, di mana terjadinya peleburan antara gamet jantan. Dasar bunga, tempat melekatnya mahkota bunga, dan tangkai bunga membantu menjaga bunga yang belum mekar. Baik. Tadi itu presentasi kelompok C. Ya, sudah bagus kalau saja lihat. Coba ada nggak tanggapan dari kelompok lain? Oke, dari kelompok B silakan Bang Dante. Menurut kami kelompok C sudah bagus hasil diskusinya. Jawabannya yang ditulis sudah benar. Oke, itu aja Bang. Mantap. Jadi jawaban yang dituliskan kelompok C sudah benar ya, diskusinya sudah bagus. Oke, beri tepuk tangan. Kita kasih tepuk apresiasi. Kamu hebat. Kamu pintar. Kamu cerdas. Istimewa. Yes. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk kelompok C. Nah, yang terakhir kelompok D. Silakan maju abang dan kakak kelompok D. Siapa yang mempresentasikan? Oke, Bang Rifki ya. Sini Bang, sini Kak. Oke, yang kuat Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Mahkota, kelopak bunga, dasar bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga. Mahkota bunga, fungsinya adalah menarik serangga. Putik, alat kelamin betina. Benang sari, alat kelamin jantan. Kelopak bunga, menjaga bunga yang belum makan. Tangkai bunga, menghubung antara bunga dengan ranting. Oke, tadi itu hasil presentasinya sudah. Kalau menurut saja sudah bagus. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Oke, Bang Dai, silakan Bang Dai. Menurut kami, kelompok D hasil diskusinya sudah bagus. Jawaban yang dituliskan sudah tepat. Bagian bunga dan fungsinya sudah benar. Oke, sudah benar semua ya. Oke, ini berarti kelompok terakhir yang presentasi ya kan? Oke, tanggapan umpan balik dari Bang Dai itu cukup bagus ya, sudah benar. Ayo, kita beri apresiasi dulu untuk kelompok D. Tepuk apresiasi. Kamu hebat, Kamu pintar, kamu cerdas. istimewa. Yes, oke, silakan duduk. Baik, oke, udah duduk anak-anak saya semua. Oke, nah, anak-anak ustazah tadi sudah abang dan kakak sudah melakukan diskusi bersama kelompoknya, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman yang lain ya kan. Nah, ustazah apresiasi kepada anak-anak ustazah, presentasinya itu cukup bagus ya, cukup bagus. Cuman tadi ada yang sedikit ada kesalahan ketika menjawab tes soal menjodohkannya ya, nggak apa-apa, itu proses pembelajaran nggak apa-apa ya. Kita tepuk tangan dulu untuk diri kita semua. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Nah, anak-anak ustazah, kita sudah selesai ya melakukan diskusi kemudian presentasi. Nah, sekarang ustazah akan memberikan tes. Nah, tes formatif ya. Tes formatif kepada abang dan kakak ya.
Silakan abang dan kakak menjawab tes normatifnya itu secara mandiri, ya, tidak lagi berkelompok, tapi secara mandiri. Ini, ayo silakan dikerjakan. Tulis nama dan kelas, ya. Tulis nama dan kelas. Abang udah? Bentar ya. Nah, ayo yang sudah dapat silakan dikerjakan. Ustazah kasih waktu 7 menit. 7 menit ya. Ustazah kasih waktu 7 menit. Ayo segera nulisnya ya. Ada lagi yang belum dapat soalnya? Sudah semua, ayo 7 menit ya. Ya. Kerjakan di bawahnya. Kerjakan secara mandiri ya, Bang dan Kakak. Ya. Iya, tulis kan. Iya, boleh. Boleh. Udah lanjut aja nih. Anak-anak ustazah, waktu mengerjakan tesnya 2 menit lagi ya.
Baik, anak-anak ustazah yang silakan waktu kita sudah habis ya. Silakan ketua kelompoknya mengumpulkan tes formatifnya. Ayo, silakan kumpulkan ketua kelompok. Bawa ke depan. Ayo Bang Rifki, kumpulkan Bang. Oke, bawa kemari ketua kelompok, kumpulkan ke depan. Sudah? Oke, yang sudah mengumpulkan coba duduk yang tertib dulu abang dan kakak. Oke. Ayo Bang Ali. Oke, kelompok yang sudah siap, kita selanjutnya akan menarik kesimpulan ya dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Hah? Ada yang bisa? Oke, nah hari ini baru saja yang menyimpulkan ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah terkait tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, perkembangbiakan tumbuhan yang mana di situ ada bagian yang bunga. Bunga itu adalah merupakan alat reproduksi pada tumbuhan, ya kan? Kemudian ada beberapa bagian-bagian bunga yang bisa kita ketahui tadi ya, bagian-bagian bunga dan fungsinya ya. Bagian bunga itu adalah merupakan alat reproduksi pada tumbuhan. Oke, nah selanjutnya hari ini kita akan merefleksikan pembelajaran kita. Ustazah tanya, bagaimana perasaan abang dan kakak ketika melaksanakan pembelajaran hari ini? Coba emoticon yang mana yang menunjukkan perasaan abang hari ini? Coba ini yang jempol, berarti dia mantap. Siapa angkat tangannya? Oke, semuanya mantap. Ada yang dia merasa senang sekali mengikuti pelajaran hari ini? Oke, yang dia berbunga-bunga, berbintang-bintang, sangat senang. Oke, nah ada nggak hari ini yang mengikuti pembelajaran ustazah sedih, murung dia? Ada nggak? Ada nggak yang marah? Iya, nggak ada, semuanya senang, semuanya happy. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Nah, anak-anak ustazah, kita menyanyikan lagu daerah dulu, Ampar-Ampar Pisang. Siap? Oke, sebelum kita tutup ya, kita nyanyi dulu ya. Oke. Tepuk tangannya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sedikit diurut bari-bari. Manggale pak manggale kok, kata kayu bengkok, bengkok dimakan hati, apinya sang suruka. Bengkok dimakan hati, apinya sang suruka. Dikit di bawah,
yang mana batis kutung, dikit dawan. Ampar pisang ku belum masak, masa sebiji diurung bari-bari, masa sebiji diurung bari-bari. Mangga lepok, mata kayu bengkok, bengkok dimakan hati, hatinya kesurupan. Bengkok dimakan hati, hatinya kesurupan. Yang mana batis kutung, Dikit dawan. yang mana batis kutung, dikit dawan. Oke ya. Sekali lagi. Ampar pisang, pisangku Belum masak, masa sebiji diurung bari-bari, masa sebiji diurung bari-bari. Mangga lepok, mata kayu bengkok, bengkok dimakan hati, hatinya kesurupan. Bengkok dimakan hati, hatinya kesurupan. Yang mana batis kutung, dikit dawan. Yang mana batis kutung, dikit dawan. Oke. Pisangku belum masak, masa sebiji diurung bari-bari. Oke. Nah, Rabana Ustazah, tadi kita sudah menyanyikan lagu daerah ya, ampar-ampar pisang dari Kalimantan. Oke, anak-anak Ustazah, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran ya terkait perkembangbiakan tumbuhan. Tadi Abang sudah melakukan diskusi, sudah presentasi ya kan, sudah melakukan banyak hal dan refleksinya pun bagus-bagus ya kan. Ada yang senang, semuanya senang, tidak ada yang tidak senang ya kan, happy semua kan. Oke, nah anak Ustazah, cukup sekian hari ini pembelajaran kita. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masih tentang tumbuhan, yaitu perkembangbiakan melalui penyebaran biji ya, melalui penyebaran biji. Nah, sampai sini dulu. Tadi di awal pembelajaran kita berdoa. Nah, di akhir ini kita akan berdoa juga. Oke, yang ini akan dipimpin oleh Bang JJ. Silakan Bang JJ. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya Nona Ustazah. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan di pelajaran yang sama, IPAS ya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Ustazah tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.